hari ini Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kasih-Mu dan anugerah-Mu kepada setiap kami Bapa, sehingga Engkau sampaikan kami di tempat ini, Engkau persatukan di tempat ini untuk boleh memuliakan dan memuji nama-Mu. Tuhan, buka setiap hati kami Bapa, buka pikiran kami Tuhan, supaya pada pagi hari ini Bapa, kami benar-benar boleh merasakan kasih karunia kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami siap untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan merasa tenang kalau kita dekat dengan Tuhan saudara. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan pujian bahwa kita benar-benar tenang kalau kita berada di dalam kasih karunia Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu, saya undang Bapak Ibu untuk pakai pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu
Haleluya, puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian bahwa kita harus memuji anak Allah yang maha tinggi yang sudah menyelamatkan kita dari dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari puji anak Allah. Bam, 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 bam.
Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah untuk selamanya.
di tengah dunia dan tetap setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Berikan sorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Haleluya. Saya persilakan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan sambil menunggu kita akan naikkan suatu pujian bahwa terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu monggo yang mau memberikan kesaksian buat Tuhan. Ada. Saya persilakan. Monggo. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan dengan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, bahwa jalan-jalan Tuhan tidak akan pernah dapat kita selami. Rencana Tuhan tidak pernah bisa kita selami, tak terpikirkan oleh manusia. Jalanmu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana
kami berdiri. Jalanmu tak terselangi. Haleluya. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sama-sama kita katakan penyertaan Tuhan sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Diriku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya, Roh Kudus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Roh Kudus.
Allah seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan untuk datang ke rumah-Mu ya Bapa, untuk kami dapat memuji dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Lebih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuduskan, sucikan hati kami Tuhan. Pakai kami sebagai pelaku firman-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati pelayanannya dimanapun dia berada ya Bapa. Kami siap untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Sudah siap menerima kebenaran firman Tuhan? Puji nama Tuhan. Saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudara penuh sukacita pagi hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi ini saya ingin kita sama-sama belajar mengenai keluarga bahagia. Kita buka dulu sama-sama dalam Alkitab kita. Kita buka dalam Mazmur 128 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau baca bersama-sama. Mazmur 128 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kaum pria membaca ayat yang ganjil mulai dari ayat 1. Kaum wanita membaca ayat yang genap. Sudah menemukan semua? Amin, belum semua ya. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Kaum pria ayat ganjil, kaum wanita ayat genap. Sudah semuanya? 1, 2, 3. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Karena temanya keluarga bahagia, saya mau muka kita semuanya penuh senyum, berikan senyum kanan kiri kita, katakan keluarga saya bahagia. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelumnya bapak-bapak ibu-ibu yang datang bersama dengan suami dengan istri sudah duduk berdampingan? Sudah? Kalau ada yang belum bisa duduk berdampingan, mau ada challenge soalnya Bapak Ibu Saudara nanti. Challenge berhadiah. Berhadiah nasi bungkus di depan. Sudah? Duduk bersama dengan pasangannya. Oke, kita mulai yang pertama. Dibantuin aja. Next. Maaf ya, sebentar. Oke. Keluarga. Bapak Ibu Saudara, keluarga ini adalah lembaga pertama yang dibentuk dan diberkati oleh Allah. Tuhan mengusahakan kebahagiaan keluarga. Dari awal Tuhan membentuk keluarga itu memberikan seorang penolong, memberikan pendamping, partner, supaya manusia itu hidupnya bahagia. Next. Kehidupan keluarga yang bahagia itu didasari pada hidup baru dalam Kristus. Ini ya, kita benar-benar harus pahami.
keluarga yang bahagia itu dasarnya hidup baru dalam Kristus. Artinya bagaimana? Artinya begini, karena kita sudah menerima kasih karunia Allah, maka pengenalan akan kasih Allah itu yang akan mengikat hubungan kita, yang akan membentuk tingkah laku kita. Karena kita sudah kenal kasih Allah. Karena itu sangat penting, hidup baru di dalam Kristus. Maka berbahagialah keluarga kita. Berikutnya, Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan 5 resep keluarga bahagia. Kalau resep makanan saya nggak bisa membagikan, tapi di sini resep keluarga bahagia kita akan belajar bersama-sama. Resep pertama, boleh dicatat, saling mengasihi. Firman Tuhan berikutnya dalam Ulangan 6 ayat yang kelima, saya akan bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Oke, berikutnya. Jadi kasih itu fondasi utama dalam membangun keluarga Kristen. Dalam membangun keluarga Kristen, kasih itu yang utama. Kasih kepada siapa? Baik kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama anggota keluarga kita. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka itu akan membimbing kita sebagai anggota keluarga saling mencintai, saling menghormati, saling mendukung dalam segala situasi. Tapi terutama kita harus kasih dulu pada Tuhan. Pertanyaannya pagi hari ini, sudahkah ada kasih Tuhan dalam kehidupan keluarga kita? Amin, sudah ada. Karena kasih itu yang membuat kita saling memperhatikan. Saling peduli suami dengan istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Saling mengasah, saling membantu, saling menumbuhkan. Ini pentingnya, saling mengasihi. Resep yang kedua, keluarga bahagia, ada komunikasi yang terbuka dan jujur. Sudah mulai agak berat ya. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-25, next. Boleh dicatat, boleh dibuka langsung. Efesus 4 ayat ke-25. Begini firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Buang segala dusta, berkata yang benar. Bapak Ibu Saudara, tanpa komunikasi, gak ada namanya keluarga yang sehat. Ingat ini baik-baik. Tanpa komunikasi, tidak ada keluarga yang sehat. Bisa dibayangkan kita hidup dalam rumah yang penuh ketegangan, penuh kesunyian, yang ada salah sangka, yang ada perasaan tidak nyaman tinggal di rumah. Benar? Tidak ada keluarga yang sehat tanpa komunikasi. Karena kita semua rindu yang namanya keterbukaan. Seneng gak sih kalau misalnya suami kita terbuka? Seneng? Cerita apa aja daripada cerita ke tempat lain? Ceritalah sama istrinya. Seneng gak punya anak-anak terbuka? Cerita kejadiannya, nah tadi gini mah, tadi gini. Seneng gak? Seneng. Karena ini yang kita perlukan, saling pengertian, saling memahami. Karena komunikasi itu membangun kepercayaan dan kedekatan. Kalau cuma diem aja ketemu, pakai kode-kodean, ya iya kalau ngerti. Yang adanya salah sangka, memicu nanti pertengkaran. Ini biasanya, mohon maaf ini ibu-ibu, seringkali berpikir para suami itu jago membaca isi hati, jago membaca pikiran, harus mengerti pokoknya. Benar atau betul? Maaf ibu-ibu, saya mau katakan pagi hari ini, bapak-bapak itu bukannya kurang peka, mereka nggak peka sama sekali. Jadi nggak usah kode-kodean, langsung beritahu apa isi hati kita, lebih enak. Contoh, besok nih kita ulang tahun pernikahan. Jangan berharap bapak-bapak itu bakalan inget siapin surprise, beliin kado. Nggak usah ibu-ibu, yang ada nanti kita ngambek. Yang ada gimana? Saya kasih tipsnya. Besok ulang tahun pernikahan langsung bilang hari ini, besok kita ulang tahun pernikahan, kita kencan kemana? Beliin saya ini ya, langsung bilang seperangkat berlian, seperangkat apa, langsung request. Jadi nggak ada yang namanya ngambek-ngambekan. Perlu keterbukaan. Karena seringkali wanita selalu ingin dimengerti, tapi nggak mau ngomong, maunya harus tahu pokoknya. Nggak bisa. Ya, kita lihat di sini. Next.
Kalau suami dan istri saling terbuka, ini ya penting sekali, maka anak-anak dengan mudah mengekspresikan diri sama orang tua. Dia lihat contoh papa mamanya saling terbuka, sering cerita, itu otomatis anak-anak itu mudah mengekspresikan diri. Dia akan ikut gampang juga cerita. Nggak perlu dikorek-korek, dia langsung cerita, curhat segala sesuatu. Karena dia lihat papa mamanya terbuka. Tapi kalau misalnya papa mamanya jarang bicara, jarang komunikasi, dia nggak punya contoh, dia nggak tahu bagaimana harus mengungkapkan isi hatinya. Dia ceritalah sama temannya. Kalau temannya benar, kalau saran temannya nggak baik bagaimana? Ceritalah sama orang lain. Karena itu kita mau belajar pagi hari ini. Membangun komunikasi yang terbuka dengan jujur dan jujur dengan pasangan. Orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua. Berikutnya resep yang ketiga, bisa mengampuni dan berdamai. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, ada nggak sih keluarga yang sempurna, yang tidak ada cacat celah, yang nggak pernah melakukan kesalahan suaminya, istrinya, atau anak-anaknya? Ada? Ada? Kolose 3 ayat 13. Bisa dibuka firman Tuhannya. Kolose 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Mereka telah mengalami kasih karunia Allah di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara, konflik dan kesalahpahaman itu pasti terjadi dalam kehidupan keluarga. Ada aja pasti ya. Bisa sehari nggak ada berdebatnya sama sekali, adem ayem gitu, bisa nggak? Kayaknya ada aja ya, masalah kecil juga sering kali kita perdebatkan. Nggak apa-apa. Yang penting berikutnya kita punya kuncinya. Berikutnya, kunci menjaga keutuhan keluarga. Saling mengampuni. Coba suami lihat istrinya, istri lihat suaminya, katakan saling mengampuni ya. Saling mengampuni. Ini kuncinya. Jadi nggak peduli mau sebanyak apapun konfliknya, kalau kita punya hati bisa mengampuni, beres kabeh seperti lagu ya. Kenapa kita harus mengampuni? Suami saya begini, istri saya begini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan aja sudah mengampuni kita. Segitu jahatnya kita, begitu banyak dosa kesalahan kita, Tuhan hanya bisa mengampuni. Kenapa kita nggak bisa mengampuni orang lain? Suami kita, istri kita, anak-anak kita. Pengampunan itu membuka jalan berdamai dan memperbaiki hubungan. Ini nggak cuma buat suami istri, anak-anak juga. Anak-anak juga harus bisa mengampuni orang tua. Orang tua juga mengampuni anak-anak. Mungkin seringkali anak-anak juga merasa sakit dimarahin atau apa. Tapi ingat prinsip tadi, kunci menjaga keutuhan keluarga, saling mengampuni. Belajar untuk saling mengampuni. Seperti gambar ini, jangan berhenti mencinta, jangan berhenti mengampuni. Yang keempat, kita lihat sekarang. Mesbah keluarga. Bapak Ibu Saudara, dalam Kolose 4 ayat kedua, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ini termasuk resep keluarga bahagia. Kenapa? Kenapa masuk dalam resep keluarga bahagia? Karena ternyata doa bersama itu menguatkan ikatan keluarga. Berikutnya fungsinya apa lagi? Mendekatkan setiap anggota keluarga kepada Tuhan. Dan ini yang penting, berbagi kekhawatiran, harapan, rasa syukur. Jangankan saya dan suami saya, seringkali misalnya keluarga saya ada punya doa, pokok doa gitu, cerita, kami doakan bersama-sama. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu doa syafaat kita sebelum tidur itu panjang sekali. Termasuk ada yang berikan jodoh, buat ini. Terus ada lagi yang tolong supaya ini percaya Tuhan Yesus. Pokoknya tuh pokok doanya panjang. Ini berbagi kekhawatiran, harapan, rasa syukur. Kalau Bapak Ibu Saudara punya suatu harapan, bilang sama anak-anak, doakan mama ya, doakan papa ya, kita doa sama-sama. Kita berbagi kekhawatiran kita. Ini mendekatkan ikatan keluarga kita. Anak-anak melihat kita dekat sama Tuhan, maka mereka akan mendekat juga pada Tuhan.
Dan yang penting lagi, kita mengajari anak-anak setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Wah, anak saya belum bisa baca. Nggak apa-apa. Dari anak saya belum bisa baca, saya belikan Alkitab khusus anak-anak. Saya bacakan dulu, saya ceritakan dulu. Lama-lama mulai belajar baca sedikit, saya suruh baca judulnya dulu. Kalau sudah bisa baca judulnya, saya yang cerita lagi. Sekarang sudah bisa baca full. Setiap hari satu cerita. Habis baca, saya tanyakan lagi. Tadi ceritanya tentang apa? Dia cerita lagi gini. Itu menumbuhkan rasa cinta akan firman Tuhan. Kalau tidak dimulai dari dini, susah Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah besar baru kita bilang, kamu baca Alkitab ya. Tapi dari kecil tidak dididik untuk cinta firman Tuhan. Ayo, kita mau bangun mesbah keluarga dalam kehidupan keluarga kita. Ajak mereka berdoa. Sepupu saya, dia kuliah di Surabaya, sekarang sudah lulus. Mamanya tuh punya kebiasaan ngajak doa tuh selalu bareng sebelum tidur. Walaupun dia di Surabaya sampai sekarang, jam 10, jam 9 di Lombok, jam 10 di sini, pasti ditelepon sama mamanya. Ayo doa. Mungkin by phone, tapi itu benar-benar sudah jadi, mungkin awalnya rutinitas, tapi lama-lama itu membangun mesbah keluarga. Sempatkan waktu kita dengan anak-anak kita, dengan suami, dengan istri kita. Ayo, mendekatkan setiap anggota keluarga kepada Tuhan. Ini resep keluarga bahagia. Amin. Yang terakhir, banyak resepnya. Cuman saya kasih 5 aja ya Bapak Ibu Saudara. Punya waktu bersama. Saya pernah membawakan firman Tuhan bertema life balance. Masih ingat? Keseimbangan hidup. Apa saja harus seimbang? Tubuh, terus jiwa, roh. Life balance harus seimbang. Keluarga Kristen yang baik tidak hanya fokus pada rohani aja, ke gereja terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gereja terus, pagi sore semuanya gereja terus. Tapi dia lupa, ada yang juga harus dikasih makan, jiwa, tubuhnya. Kita lihat, kita boleh punya waktu untuk berbahagia, kita boleh punya waktu untuk menikmati quality time bersama keluarga, bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak. Hai orang tua, ajaklah anak-anak kita untuk jalan-jalan menikmati waktu bersama. Gak perlu mewah-mewah liburan kemana, gak perlu. Kadang simpel, bapak-bapak ajak anak cowoknya makan bakso, ya dek, berdua aja. Kalau berdua itu mau gak mau, jangan ada HP ya di antara kita. Nanti jadinya tuh ngobrol. Ibu-ibu ajak anak gadisnya, anak ceweknya ke salon ya dek. Nah, kalau wanita quality time-nya berbeda, mohon maaf bapak-bapak, kami gak suka mancing, gak suka makan bakso di salon. Ini quality time, punya waktu bersama dengan keluarga. Percaya, next, dengan adanya waktu bersama, maka hubungan keluarga itu akan makin kuat. Ketika anak-anak melihat orang tuanya hadir dalam hidup mereka, mereka seperti melihat kasih Allah itu nyata dalam hidup mereka. Amin. Mau memberikan waktu untuk anak-anak? Bapak Ibu Saudara, saya masih ingat waktu saya SMP, saya suka ikut lomba nari, suka tampil. Itu biasanya make up-nya tuh subuh. Subuh itu jam 4, jam setengah 4, karena banyak yang di make up kan. Saya tuh selalu diantar sama papa saya. Pasti papa dalam posisi tidur, saya bangunkan. Papa anterin pak. Nggak pernah sekalipun mukanya tuh kayak kesel, muram, marah. Dia pasti senyum. Oh iya, langsung dia keluarkan kendaraan, langsung dianterin. Itu saya ingat benar. Kita kelihatannya sepele ya. Waktu saya lomba cheerleaders waktu SMP juga di KONI, yang lain tuh mungkin ada yang nonton, tapi keluarga saya tuh full nonton. Papa saya, mama saya, adik-adik saya. Jadi supporter saya tuh yang paling rame. Itu saya bisa ingat sampai sekarang, saya senang banget. Bapak Ibu Saudara, kalau anak kita punya perform gitu di sekolah, sempatkan hadir. Cuman nyanyi kok, cuman baca puisi kok, hadir dalam setiap momen mereka. Karena itu yang akan mereka ingat. Oh, mama saya datang. Itu sudah senang sekali lihat mamanya bersenyum. Lihat papanya datang apalagi. Berikan kenangan indah buat anak-anak kita.
nggak perlu mahal, nggak perlu mewah. Waktu saja kita berikan, itu akan dikenang selamanya sama anak-anak kita. Amin. Punya waktu bersama, hadir dalam setiap momen kehidupan anak kita. Berikutnya, Bapak Ibu Saudara, ini family tree, pohon keluarga. Ini nih simbol. Ibarat pohon, keluarga itu juga bertumbuh, Bapak Ibu Saudara, juga berkembang, bisa berbuah, dan buahnya itu bisa baik, bisa tidak baik. Pohon gak bakal menghasilkan buah yang baik kalau tidak dirawat, tidak disiram, tidak dipupuk. Dulu, parenting atau mengasuh anak itu tugasnya siapa? Ibu. Jangan sampai sekarang juga masih konsep ini. Tugas parenting mengasuh anak itu tugas bersama bapak dan ibu. Peran ayah sama signifikannya dengan peran ibu. Nggak bisa parenting itu hanya ibu saja. Parent, orang tua, berarti ayah dan ibu. Melibatkan kedua orang tua secara aktif. Konsep menguatkan pohon untuk menghasilkan buah yang istimewa. Mau menghasilkan buah istimewa dalam kehidupan keluarga kita? Amin. Amin. Bagaimana cara menguatkan pohon? Pertanyaannya sekarang. Kita mau menguatkan pohon kita supaya pohon keluarga kita ini kuat, menghasilkan buah yang baik. Bagaimana caranya? Cara yang pertama, memperbaiki hubungan suami dan istri. Mungkin beberapa minggu lalu, Bapak Gembala banyak membahas tentang hubungan suami istri ya. Masih ingat atau sudah lupa? Sedikit-sedikit lah ya. Ada yang nempel kan? Hubungan suami dan istri. Saling menghormati. Saling berarti dua belah pihak sama-sama menghormati. Berikutnya, istri menghormati dan mengasihi suami dengan sikap tunduk kepada suami. Dan suami, berikutnya, suami mengasihi istrinya dengan penuh kelembutan. Jangan berlaku kasar. Bapak-bapak katakan, jangan berlaku kasar. Cintai pasangan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dengan segala ngoroknya, dengan segala bawelnya, dengan segala kemampuannya, bisa masak, nggak bisa masak, bisa beresin rumah, nggak bisa beresin rumah. Karena pilihannya siapa itu? Pilihan orang tua atau pilihan Bapak Ibu? Pilihan sendiri atau pilihan orang lain? Pilihan sendiri. Makanlah sendiri. Jadi cintai pasangan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Oke, kita mulai challenge-nya ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Anton. Bapak Anton silakan. Sudah Pak Arnold, sudah. Pak Wahyu mana? Pak Wahyu. Oke, Pak Wahyu sudah. Sudah ya? Challenge pasangan. Yang enggak bawa suaminya, enggak bawa istrinya, buka HP-nya juga sama-sama. Buka HP, buka WhatsApp untuk saat ini saja ya. Tolong dibuka HP-nya. Buka WA, chat suami atau istrinya, buka kontaknya. Sudah? Ayo cepat, tak kasih waktu cuma 3 menit. Chat, buka WhatsApp. Sudah? Buka kontak suami atau istrinya. Kalau sudah katakan sudah. Belum, ayo. Yang belum punya istri jangan. Memang belum punya istri, Aldo. Sudah ya? Tulis pertanyaan nomor 1. Waktunya 3 menit. Saya kasih stopwatch. Bentar. Harus tepat 3 menit ya. Pertanyaannya yang pertama. Tuliskan 5 hal positif tentang pasangan Anda. Dimulai dari sekarang. 5 hal positif tentang pasangan Anda. Tulis, ayo 3 menit aja ya. Nggak bawa HP. Tulis 5 hal positif. 5 hal positif tentang pasangan Anda. Ayo, sudah 30 detik. 5 hal. Ibu Julius jangan serius-serius. Ayo. Hal positif.
Nggak usah dipikirin, kan hal positif. Ayo, hal positif tentang pasangan Anda. Ibu Sita jangan nyontek, kerjain sendiri. Kelebihan ya, hal positif itu kelebihan yang kita suka. Oke, sudah 1 menit. Cuman 5 loh, tak kasih waktu 3 menit. Susah. Oh, Ibu Mala udah selesai, Ibu Mala. Wih, sudah selesai. Ayo Pak Anton, waktunya lagi 2 menit kurang. Pak Sugeng kok senyum-senyum nggak nyatet Pak? Dicatat Pak. Pakai kertas boleh, nggak harus pakai HP. Mas David pinjam HP-nya gitu loh, kasih Bapak. Lagi 1,5 menit. Ayo. Pak Anton serius banget bukan? Hampir 1 menit lagi. Ayo, 1 menit lagi. Mama Rahel sudah ditulis 5 kelebihan istrinya Pak Anton. 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Pak Eko kayaknya sudah 10 kayaknya. Sudah ya? Lagi 20 detik. Oke. Oke, selesai. Stop nulisnya. Pak Anton stop. Pertanyaan kedua. Tadi 5 hal kelebihan suami kita, istri kita ya. Pertanyaan kedua. Tuliskan 10 kekurangan pasangan Anda. 10. 3 menit dari sekarang. Cepat pasti ini. Cepat sekali kata Mama Rica. Ayo, 10 aja jangan 20. 10 kekurangan. Yang sudah langsung angkat HP-nya, udah. Suami saya nggak punya kekurangan gitu ya. Istri saya tidak ada kekurangan. Sepuluh ya, jangan banyak-banyak, 10. Sudah selesai? Satu setengah menit lagi. Kayaknya Pak Anton takut tidur di luar, istrinya bilang, tulis saya, nggak apa-apa, tulis saya. Tenang, tenang Pak Anton, boleh masuk kok nanti. Oke, lagi 1 menit. Sudah? Sudah ya? Sudah semua? Pak Arnold sudah? Oke, stop. Sekarang dikirim ke suami sama istrinya. Oke, kalau nggak mau dikirim juga nggak apa-apa sih. Pertanyaan saya begini, Bapak Ibu Saudara. Lebih gampang mana? Nulis kelebihan atau kekurangan pasangan kita? Lebih gampang mana? Lebih gampang. Ada yang jawab kekurangan, kelebihan. Lebih gampang mana? Dua-duanya. Kata Pak Wahyu lebih gampang tulis kelebihan istrinya loh. Tepuk tangan buat Pak Wahyu. Kekurangannya gampang atau enggak Pak? Seringkali Bapak Ibu, kita lebih gampang melihat kekurangan orang lain. Begitu dibilang kekurangan, kamu taruh handuk sembarangan, taruh bajunya berantakan. Gampang banget. Pas tanya kelebihan, opo kelebihan suamiku ya.
kelebihan berat badan, bukan ya. Kelebihan itu hal positif. Misalnya perhatian, bertanggung jawab. Ini nih mengenal pasangan, challenge mengenal pasangan. Kapan terakhir Bapak Ibu bikin romantis berdua? Kita bikin romantis. Sudah lama gitu. Atau baru kemarin Tante, saya pergi berdua, saya nonton berdua. Saya makan bakso berdua. Kita perbaiki hubungan suami istri kita. Kapan terakhir Pak Eko bilang I love you sama Mama Olive? Nggak pernah. Pak Eko bilang sekarang I love you. Ini bukan gombal Bapak Ibu Saudara ya. Kadang wanita itu butuh kepastian. Tanya Om Jerry, saya sering kali nanya, kamu sayang nggak sih sama saya? Kalau nggak sayang, anaknya nggak sampai 3 gitu ya. Tapi sering kali tuh kayak seneng aja kalau denger gitu loh. Kalau wanita tuh denger, ya saya sayang kamu, itu rasanya seneng. Jadi bapak-bapak sering-sering bilang, I love you sama istrinya. Gatel Tante gitu ya. Ya nggak apa-apa. Memang bikin romantis tuh harus dipupuk. Nanti jadinya terbiasa. Ibu-ibu juga yang romantis sama suaminya. Lakukan hal-hal tak terduga, siapin sesuatu. Karena tahu nggak? Yang saya sebutkan tadi semua itu harapan anak kita loh. Maksudnya gimana harapan anak kita? Harapan anak kita itu lihat papa dan mamanya itu harmonis. Papa dan mamanya itu saling mengasihi. Papa dan mamanya itu romantis. Kalau saya sama Om Jerry lagi romantis, anak-anak saya itu yang malu sendiri, ketawa-ketawa, geli-geli gitu. Tapi mereka senang, mereka ngerasa kehangatan itu akan menyebar ke anak-anak. Karena itu kita mau perbaiki hubungan suami dan istri. Cintai pasangan kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Karena itu pilihan kita sendiri. Oke, berikutnya. Bagaimana lagi? Oh, sudah bisa. Bagaimana tadi cara menguatkan pohon? Tadi yang pertama menguatkan hubungan suami dengan istri. Yang kedua, menguatkan hubungan orang tua dan anak. Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Kita lihat di sini. Nggak bisa. Peran orang tua itu sangat berat. Sangat berat. Bukan cuma asal kita melahirkan anak, udah saya berhasil. Bukan. Tapi peran kita nggak selesai sampai situ. Lihat, orang tua itu adalah guru. Guru mendidik anak kita takut akan Tuhan. Mengajarkan mereka nilai-nilai kehidupan. Orang tua yang ngajarin caranya mengasihi, cara memberi, cara untuk kita simpati, empati, peduli, itu orang tua yang mengajari. Kita itu guru pertama anak-anak kita. Yang kedua, support system. Support system itu dukungan, ya pemberi dukungan, pemberi semangat. Orang tua itu penyemangat anak nomor 1. Orang tua yang memberikan pujian, dorongan kepada anak-anak kita. Memberikan kekuatan, penghiburan saat mereka jatuh. Itu tugas orang tua. Berikutnya orang tua itu seorang dokter. Penyembuh jiwa anak-anak kita. Dari ganasnya dunia ini. Seringkali anak-anak kita terluka, mungkin di sekolah, mungkin di luar sana. Itu tugas orang tua, penyembuh jiwa mereka. Jangan malah mereka sudah di luar habis-habisan, di rumah lebih lagi ditekan sama orang tuanya. Di rumah itu orang tua merangkul anak-anak, menyembuhkan luka-luka mereka. Orang tua itu koki, yang memberikan makanan yang bergizi untuk tumbuh kembang anak. Dan ini yang paling penting, paling berat tugas seorang orang tua itu role model, contoh, teladan buat anak-anak. Ini yang paling berat Bapak Ibu. Ngomong lebih gampang, tapi jadi contoh itu sulitnya bukan main.
Kita langsung bahas aja berikutnya. Jadi role model atau teladan. Ingat pepatah ini, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Benar? Bagaimana anak kita? Itu kita yang membentuk mereka. Kita lihat videonya dulu. Mungkin bisa tolong dimatikan lampunya yang sini ya. Rain again today. Dark clouds gather, fill the sky. Don't know how to talk, just know how to say. Bapak Ibu Saudara, katakan tadi, children see, children do. Mereka melihat dan mereka akan melakukan. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang tua? Sudahkah kita jadi teladan yang baik, yang bisa dicontoh sama anak-anak kita? Daripada kita ngomel, kita ngomongin mereka, cukup kita kasih contoh. Kita berbuat sesuatu, mereka akan menirukan, gak usah disuruh. Matius 7 ayat 17, firman Tuhan berkata, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jangan engkau harapkan anak-anakmu disiplin, mandiri, bertanggung jawab, kalau kita sendiri gak bisa mencontohkan. Kerjain tugas itu, jangan dadakan. Lah, orang tuanya juga kayak gitu. Kerjain apa-apa dadakan. Sering digoblok-goblokin sama orang tuanya. Akhirnya suka ngata-ngatain orang lain goblok. Apa yang mereka dengar, itu yang mereka perkatakan. Gimana mau anak kita jadi anak yang jujur kalau orang tuanya penuh kebohongan? Saya ingat ada seorang ibu, sudah lama sekali, dia cerita, aduh, om tante tolong anak saya ini suka nyolong, parah sekali. Uang saya di warung tuh habis dicolong. Saya sembunyiin uang di mana, dia tahu aja tempat persembunyiannya. Pokoknya nyurinya tuh keterlaluan. Sudah parah. Tapi saya ingat ibu yang sama juga pernah cerita ke saya, ngomong gini. Orang tua saya tuh punya rumah kontrakan di sini. Tapi sudah dijual sekarang. Soalnya saya nggak pernah kasih uang kontrakannya buat saya dong, saya yang jaga. Jadi mereka nggak menikmati, akhirnya dijual sama orang tua saya sambil tertawa. Harusnya malu nggak sih cerita kayak gitu? Malu. Lah ibu yang sama ini yang cerita anaknya suka nyolong. Children see, children do. Nggak usah susah-susah diajarin. Diajarin pakai kata-kata. Perilaku, tingkah laku kita dilihat anak-anak, itu yang mereka kerjakan. Mau anak kita jujur? Amin. Jujurlah jadi orang tua. Mau anak kita kata-katanya, tutur katanya lembut, penuh kasih? Berbuatlah demikian orang tua. Jadi teladan, ini yang sulit sekali. Tapi kita mau belajar hari ini. Engkau mau seperti apa anakmu? Berbuatlah dulu terhadap diri kita. Perbaiki dulu diri kita. Baru kita lihat perubahan-perubahan dalam hidup mereka. Jangan sampai semua sifat jelek kita itu yang ditiru sama mereka. Hai orang tua, jadilah teladan. Berikutnya, tantangan orang tua. Bapak Ibu Saudara, makin hari makin susah jadi orang tua ya. Ini saya sekilas saja tentang generation gap, tentang generasi ke generasi. Bapak Ibu Saudara, jadi ternyata setiap 14 tahun sekali itu ada pergantian generasi. Dan sifat-sifatnya itu mirip-mirip dalam satu generasi karena dipengaruhi lingkungan.
Ini ya, generasi yang masih hidup sampai saat ini tuh namanya generasi baby boomers. Kenapa dibilang generasi baby boomers? Ini generasi nenek kita, mungkin orang tua kita. Zaman itu belum ada KB. Anaknya 9, 12, ya enggak? Ya, ada enggak orang tuanya yang anaknya yang saudara-saudaranya banyak? Itu namanya generasi baby boomers. Kelahiran tahun 46 sampai 64. Itu generasi baby boomers. Sekarang mungkin sudah jadi kakek, atau jadi orang tua. Berbeda kehidupannya, pola pikirnya dengan generasi X. Generasi X itu di atasnya, kelahiran 65 sampai 76. Ini dari berbagai sumber, kadang ada berbeda-berbeda ya. Tahun-tahunnya, tahun klasifikasinya berbeda, tapi ini yang saya ambil sebagai contoh. Generasi X ini lebih muda lagi. Sudah mulai mendapat perubahan-perubahan. Lalu yang ketiga, generasi saya, generasi milenial. Siapa di sini generasi milenial kelahiran tahun 77 sampai 94, angkat tangan? Milenial. Kenapa generasi ini dibilang milenial? Karena kita menginjak tahun 2000 ya waktu itu ya. Ini generasi yang mengalami namanya surat menyurat pakai kantor pos, surat cintanya pakai surat-suratan, sampai sekarang email. Jadi teknologinya tuh yang benar-benar mengalami melihat teknologi dari ini ke sini. Yang HP-nya mulai dari Nokia ke BlackBerry, baru sekarang Android, iPhone. Itu generasi milenial. Sudah mulai melek teknologi dan digital, tapi nggak secanggih anak-anak kita sekarang. Tapi kita bisa belajar. Lalu berikutnya generasi Z, Gen Z. Siapa di sini Gen Z? Kelahiran 95 sampai 2010. Ini ya, Gen Z. Gen Z ini katanya generasi yang paling butuh healing. Dikit-dikit kurang healing. Pokoknya mereka penekanannya yang banyak pada kesehatan mental health. Ini Gen Z. Ini cuma secara garis besar ya, jangan tersinggung. Lalu ini generasi yang paling banyak sekarang mendominasi di dunia, generasi Alpha. Tahun 2011 sampai 2025. Siapa sih ini generasi Alpha? Loh, Noel kamu lahir tahun berapa? Noel kamu tahun 78 kan? Generasi Alpha. Bapak Ibu tahu nggak? Ini yang paling sulit sekarang, generasi Alpha. Mendidik anak-anak ini. Karena mereka dari lahir langsung melek teknologi. Dari bayi sudah ngelihat teknologi seperti apa. Paling canggih. Kecil lah. Orang tuanya dia, apa itu? Kalah canggih kita orang tuanya, benar? Benar. Karena itu karena orang tuanya tumbuh sebelum teknologi digital populer. Sedangkan anak-anak menguasai dari dini, dari kecil. Sudah tahu generasinya masing-masing Bapak Ibu ya? Sudah tahu ya? Nah, tapi ini yang jadi masalah seringkali. Tantangan orang tua ya. Kadang orang tuanya sudah susah untuk mengenai dunia digital. Tanya anaknya dimarahin. Ini caranya gimana ya? Mama nggak bisa ini. Gitu aja nggak bisa. Gini loh, gini. Namanya udah gini. Ini gimana ya? Kan sudah diajarin tadi. Hai anak-anak, tahu nggak waktu kalian kecil, nanya sampai 10 kali diladenin sama mamanya. Ma itu apa? Oh itu burung. Jalan lagi. Mama itu apa? Itu burung nak. Sampai 10 kali itu masih lembut dijawab sama papa mamanya. Tapi anak sekarang baru mamanya nanya 1 kali sudah dibentak-bentak. Gitu aja nggak ngerti. Gampang ini loh. Anak-anak bertobatlah. Karen jangan senyum-senyum. Karena memang kami ini berbeda sama kalian. Papa mama itu masih belajar dunia digital itu pelan-pelan. Kalau kalian kan memang dari awal sudah langsung ketemu dunia digital. Harus sabar sama orang tuanya. Amin anak-anak. Katakan yang sabar. Oke. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita mau sekilas saja ya. Kita lihat ya, seberapa engkau mengenal dunia anakmu ya. Ini generasi Alpha yang saya bahas mungkin lebih condong ya. Generasi Alpha nih tadi kelahiran di atas tahun 2010. Generasi terbesar yang mendominasi dunia. Dan mereka lebih cepat matang. Metode belajarnya juga berbeda, nggak kayak kita.
dan mereka terkoneksi secara global. Susah tantangan kita kalau kita punya anak-anak generasi alfa. Mereka paling canggih saat ini, tapi sebentar lagi 2025 ganti generasi lagi Bapak Ibu Saudara. Kita lihat seberapa kita mengenal mereka. Bapak Ibu Saudara tahu Pargoy? Tahu? Yang jawab pasti anak-anak yang Gen Z, generasi alfa. Mama Karen tahu Pargoy? Pargoy itu salah satu dance-nya mereka. Berikutnya, OVT, overthinking. Terus POV, point of view. Terus ghosting. Aduh, saya di ghosting. Apa ghosting itu? Bukan dimasukkan setan ya. Ghosting itu menghilang langsung orangnya. Udah kasih harapan terus tiba-tiba menghilang. Di ghosting artinya. Berikutnya, Daboy. Tahu. Gimana? Ada gerakannya kan? Terus berikutnya, Sigma. Siapa Sigma di sini? Saya, semuanya mau jadi Sigma. Skibidi, siapa Skibidi? Ini yang ketawa-ketawa, nyengir-nyengir itu karena mereka tahu Bapak Ibu Saudara. Kita ketawa karena nggak ngerti. Hopo, Skibidi, Sigma. Ini istilah-istilah mereka. Banyak hal yang kita tidak tahu dengan dunia mereka. Karena itu kita harus belajar. Kita lihat di sini berikutnya. Kita mau belajar digital parenting. Apa artinya digital parenting? Membersamai anak menghadapi dunia digital. Ini penting sekali. Kita mengajarkan anak-anak kita menggunakan teknologi dengan aman dan bertanggung jawab. Salah satu caranya dengan memantau aktivitas online anak. Hai anak-anak, nggak usah password-passwordan HP. Nggak usah sembunyiin apa-apa dari orang tua. Kalau memang kalian benar, nggak ada yang ditutup-tutupi. Kalau sudah mulai di password, berarti ada sesuatu itu. Saya udah marah kalau sudah mulai anak saya tuh bikin password. Buka passwordnya, nggak usah pakai ini. Karena kalau mereka memang benar, nggak akan ada yang takut ditutupin. Kalau ditutupin tuh berarti ada sesuatu yang salah. Kita pantau aktivitas online anak kita. Ada namanya sekarang tuh cyberbullying. Kalau dulu kita tahu bullying itu cuma kata-kata, cuma mungkin pakai tangan, pakai kaki. Tapi sekarang ada cyberbullying. Bahaya sekali. Cyberbullying itu bullyingnya di dunia maya. Nggak kelihatan orang yang bully itu siapa, nggak kelihatan. Seringkali itu pakai identitas palsu, akun palsu, bukan data aslinya dia. Dan suka menyebarkan berita bohong. Memfitnah, memposting foto memalukan tentang seseorang. Jangan sampai anak kita jadi korban atau pelakunya. Kita pantau mereka. Berikutnya kita membatasi durasi pemakaian. Terserah Bapak Ibu Saudara, setiap rumah punya aturannya masing-masing. Misalnya buat aturan, kalau hari biasa cuma boleh 1 jam ya, jam 6 sampai jam 7 buat main atau apa. Kalau sekedar chat nggak apa-apa. Tapi hari Sabtu Minggu mungkin yang kita lebih kasih lebih panjang. Karena itu hari liburnya mereka. Kita batasi durasi pemakaiannya biar mereka nggak adiktif, nggak kecanduan. Dan ini yang penting, menghindari konten dewasa. Bapak Ibu Saudara, susah banget menjaga. YouTube, walaupun YouTube-nya kita sudah setel, YouTube-nya buat YouTube anak-anak, YouTube Kids, tetap ada aja bisa diselipkan. Ada unsur pornografi, sadistik. Sudah mulai mengerti menggunakan VPN. Sulit banget jadi orang tua menjaga anak kita. Gak bisa 24 jam kita liatin mereka nonton apa, mereka buka apa. Itu pentingnya kita digital parenting. Kita membersamai mereka menghadapi dunia digital. Kasih kepercayaan boleh, tapi ajari rasa bertanggung jawab. Ajari bagaimana yang benar. Dan ini yang paling bahaya, interaksi dengan orang asing. Ada namanya aplikasi People Nearby. Jadi kita bisa tahu nih, dalam radius berapa orang-orang yang dekat sama kita, bisa dipakai sama orang-orang jahat. Anak kita posting foto mungkin yang lucu. Wah, dia dekat rumahnya, diajak kenalan. Nanti ketemuan di taman ya, kita main bareng. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Hati-hati dengan pedofilia. Pedofilia tuh orang
yang punya kecenderungan seksual dengan anak-anak, bukan dengan sebayanya. Dia melihat anak kecil, anak bayi, anak kecil lebih terangsang dibanding lihat orang dewasa. Mengerikan sekali pedofilia ini. Seringkali kita posting foto anak kita karena lucu, nggak pakai baju. Hati-hati. Dipergunakan oleh pedofilia ini untuk hal-hal yang nggak baik. Mungkin Om Jerry pernah cerita, yang cerita tentang ada seorang anak. Waktu itu dia masih SD, diajak chat, kenalan sama dokter katanya. Dokter ini bilang, tolong dong bantu saya buat penelitian tesis saya tentang anatomi tubuh. Nah ini nggak ngerti kan? Gimana ya? Bisa tolong difotokan nggak anatomi tubuh kamu? Gak usah pakai baju ya, ini anak perempuan cantik sekali. Nggak pakai baju, tenang nanti saya dikaburin nanti mukanya, semuanya identitas nggak dipakai. Tolong difoto ya, hadap depan, hadap samping. Tolong bantu terus untuk penelitian saya ya. Dan anak ini melakukan. Bisa bayangkan perasaan anak ini sekarang kalau udah besar, orang tuanya, mungkin keluarganya. Dia kirimkan foto itu, dan orang yang jahat ini, dia add semua temannya anak-anak ini, dia kirimkan semua fotonya. Jejak digital itu kejam sekali Bapak Ibu Saudara. Dia nggak salah karena dia kurang pengertian. Tidak ada yang membimbing. Tapi kalau anak kita terbuka, nanya dulu, Mama, ini disuruh kirim boleh nggak? Pasti ada warning dari orang tua. Tapi kalau misalnya kita nggak dekat sama anak kita tidak membersamai mereka sendiri, foto sendiri, kirim sendiri. Jangan sampai kita menyesal. Jadi orang tua yang bisa membersamai anak. Bisa mengajarkan anak-anak menggunakan teknologi dengan bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, berikutnya kita lihat tantangan orang tua. Banyak dari kita tuh yang anggap enteng, anggap sepele. Yang penting aku kasih HP, beres. Tapi nggak dibersamai, nggak didampingi anaknya. Ini perlu kerjasama keluarga, gereja, dan sekolah. Seringkali orang tua tuh cuma bilang, kamu di gereja nggak pernah diajarin ya sama guru sekolah minggu ya? Atau di sekolah guru kamu tuh ngajarnya apa? Orang tua lupa peranannya dia di rumah. Berapa persen waktu dihabiskan bersama orang tua? Bapak Ibu tahu 2 film ini, jahatnya dunia ini, bahkan sekelas Disney memasukkan unsur-unsur LGBT ke dalam film kartun anak-anak. Itu film yang di atas itu Strange World. Tapi ini kayaknya ya 2 film ini di-ban sama Indonesia kayaknya, nggak masuk. Tapi kan sekarang walaupun di-ban Indonesia bisa dicari di mana-mana. Yang atas tentang homoseksual, yang bawah itu tentang lesbi. Itu pasangan lesbi, perempuan-perempuan punya anak. Untuk anak-anak kita, kalau dari kecil dari susupin kayak gitu, mereka merasa tidak ada yang salah dengan itu. Karena mereka tidak tahu, kurang pendampingan. Tapi kalau orang tuanya mendampingi, langsung diblok, nggak usah nonton ini, jangan nonton ini. Kita beritahu ini nggak baik, itu nggak benar. Peran orang tua sangat dibutuhkan. Memang anak-anak kita itu lahir di era digital. Mereka lebih canggih. Tapi peran kita itu sangat dibutuhkan. Kita lihat berikutnya. Ada sebuah video lagi satu, bisa ditayangkan. Súng sấy nô Bật cà tùn Okลูกไม่ได้ติดการ์ตูนลูกติดแม่โอเคไหม งั้นเอางี้ ลูกคุยกับแม่หน่อยนะคุยกับแม่ จำกันไม่ได้
orang tua, kita berikan kasih sayang yang cukup pada anak kita. Sebagai ayat penutup kita buka sama-sama Mazmur 127 ayat 4. Saya mau kita buka sama-sama semuanya dalam Alkitab, dalam HP kita baca yang keras. Mazmur 127 ayat 4. 1, 2, 3. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau menumbuhkan pohon kita. Amin. Mau menjaga pertumbuhannya biar menghasilkan buah yang baik. Jadi orang tua yang bertanggung jawab. Suami yang mengasihi istri, istri yang menghormati suami. Anak-anak yang menghormati orang tuanya. Orang tua yang bisa mendampingi anak-anaknya dalam setiap musim kehidupan mereka. Berat tugas kita. Tapi kita bisa. Asalkan kita berjalan bersama dengan Yesus. Amin. Asal ada penyertaan Tuhan, kasih Allah itu turun dalam kehidupan keluarga kita. Kita pasti bisa melewatinya. Pasti ada konflik, ada masalah. Tapi bersama Yesus kita bisa bergandeng tangan. Mari kita bangkit berdiri. Saya rindu kita nyanyikan pujian ini lagi. Penyertaanmu sempurna. Gandeng suamimu, gandeng istrimu, gandeng anak-anakmu. Biar penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan rumah tangga kita. Kehidupan keluarga kita. Karena kami butuh Engkau, Yesus. Jalanmu tak terselambi, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana Tuhan yang indah buat keluarga kita. Ada rencana yang indah, Yesus. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Mari gandeng tangan keluargamu, katakan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Kita nyanyikan dari awal, haleluya Yesus. Jalan-Mu tak terselambi, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar jalan-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu
rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, penyertaanmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu, Tuhan. percaya Engkau memberkati keluarga kami, Tuhan. Tuhan Yesus, pulihkan hubungan setiap suami istri, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah mempererat kami. Kasih Allah mengalir dari surga, memenuhi kehidupan rumah tangga kami. Biar sukacita damai sejahtera Allah mengalir melimpah dalam hidup kami. Kami sebagai orang tua Bapa, kami menyadari kelemahan-kelemahan kami. Karena itu kami perlu kehadiran-Mu, Tuhan. Berikan kami orang tua ini hikmat dari Tuhan. Untuk kami bisa mendidik anak-anak kami seturut dengan jalan Tuhan. Banyak tantangan,
banyak halangan di depan. Tapi bersama Yesus, kami bisa melewati setiap halangan yang ada. Memberkati anak-anak kami. Berikan mereka roh takut akan Tuhan. Berikan mereka hati yang hormat pada orang tua. Berkati masa depan mereka. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang berhasil, Bapa. Terima kasih Tuhan kami yang ajaib. Kami percaya kehadiran-Mu segalanya Tuhan dalam hidup kami. Dalam hidup rumah tangga kami. Tuhan berjalanlah terus bersama dengan kami. Kami percaya keluarga kami diberkati oleh Tuhan untuk selamanya. Terima kasih Bapa kami yang baik, materaikan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami mau melakukannya. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Biar persembahan kami beri dengan hati yang sukacita. Karena kami tahu itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.